warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya dari kelas 10-9. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview atau mengulas novel yang berkarya dari Andrea Hirata. Karya Andrea Hirata yang merupakan lanjutan dari novel Laskar Pelangi. Baiklah, saya akan memulai. Ada 3 tokoh dalam novel ini, yaitu Ikal, Arai dan juga Jimron. Ketiga remaja ini tinggal di Belitung dan bersekolah di SMA Negeri Pertama di Manggar. Mereka juga kerja untuk membiayai sekolahnya. Mereka bekerja paruh waktu sebagai kuli di pasar ikan. Ikal adalah tokoh utama dari novel ini. Ia digambarkan sebagai seorang remaja yang miskin yang sangat mengidolakan Rhoma Irama. Ia juga sangat sering mengutip lagu Darah muda adalah darah para remaja. Aduh, kayaknya saya ini gak cocok nyanyi deh. Oke, lanjut. Tokoh lain dalam novel ini ada juga Arai yang digambarkan sosok yang paling cerdas di antara ketiga orang tersebut. Tidak jauh berbeda dengan Ikal, ia juga gemar mengutip kata-kata inspiratif yang ia temukan. Salah satunya, tak semua yang bisa dihitung diperhitungkan, dan tak semua yang diperhitungkan bisa dihitung. Ya, kata-katanya sangat inspiratif. Di balik sosok yang ceria, ada kisah di balik Ikal tersebut. Hidupnya yang sangat menyedihkan. Arai merupakan saudara jauh dari Ikal yang telah menjadi yatim sejak kelas 3 SD. Walaupun demikian, ia merupakan sosok yang sabar, tabah, bahkan menerima keadaan yang telah Tuhan berikan. Arai lah yang menjadi sosok penghibur bagi Ikal pada saat dia sedih. Terus juga ada tokoh ketiga, yaitu Jimron, merupakan sahabat mereka yang memiliki pengetahuan yang luas tentang kuda. Dia juga merupakan seorang yatim piatu yang mendapatkan bimbingan dari pastor Katolik. Ia adalah sosok yang memiliki ketulusan hati yang sangat tepat, yang menjadi penyeimbang antara Ikal dan juga Arai. Pernah suatu kisah, agama si pastor tersebut kan adalah Katolik. Nah, sedangkan Jimron ini beragama Islam. Pernah diceritakan dalam buku novel ini, mana ya? Kalau nggak salah, dia ada di Mozaik 5, yang dimana si pastor tersebut mengantarkan si Jimron yang merupakan tahfiz untuk pergi mengaji ke musola tempat mereka mengaji. Oke, lanjut. Sama seperti anak SMA pada umumnya, mereka nakal ya. Mereka juga sering mengejek orang, terutama Pak Mustar yang merupakan kepala sekolah mereka. Pernah pada suatu kisah saat upacara pagi yang membuat Pak Mustar marah. Pak Mustar sendiri merupakan seorang guru yang sangat disiplin, tegas, killer. Walaupun gitu, ia juga merupakan pahlawan lah bagi anak-anak di kampus tersebut. Berkat beliau pula, Arai dan teman-temannya tidak perlu pergi jauh untuk bersekolah.
Ketika mereka telah lulus SMA, Ikal, Arai memutuskan kuliah di Jakarta, sedangkan Jimron memutuskan untuk tetap di Belitung. Perpisahan pun tak dapat dielakkan. Sebelumnya, Jimron dan juga telah memberikan salam kepada Ikal dan juga Arai yang berupa celengan yang berbentuk kuda. Harapannya mereka bisa mengumpulkan dana untuk mereka melanjutkan kuliah di Eropa maksudnya. Seperti yang telah mereka impikan, itulah kenapa buku ini disebut dengan Sang Pemimpi. Tapi sayangnya pada saat mereka telah merantau di ibu kota, tak semulus yang dibayangkan. Ikal pun harus bertahan hidup sebagai pegawai pos, ya, sedangkan Arai pergi ke Kalimantan untuk kuliah, ya, dan juga untuk bekerja, tapi nggak tahu pekerjaannya apa. Setelah mereka melalui proses yang sangat panjang, ya, mereka menemukan cintanya, mereka menemukan harga dirinya, mereka ketemu lagi. Ikal pun berhasil membiayai kuliahnya dan meraih gelar ekonomi di Universitas Indonesia. Ia telah menjadi orang yang sangat sukses. Di sisi lain, Arai juga meraih gelar cum laude di Universitas Mula Marwan di jurusan Biologi Kalimantan. Tak lama setelah itu, mereka berdua kembali bertemu dengan membuat proposal untuk membuat pengajuan untuk melanjutkan kuliah di Eropa. Jadi pada akhirnya Arai bekerja di sebuah perusahaan pertambangan di Kalimantan. Sambil bekerja, dia pun kuliah di universitas. Mereka juga memutuskan untuk pulang kampung, ya, menunggu surat keputusan dari sekretaris program beasiswa itu. Menjelang pulang kampung, sambil menunggu jadwal kapal Bintang Laut Selatan, mereka sering melewatkan waktu dengan membaca buku ujian yang mereka bisa bicara yang mereka tahu telah sangat konsisten melihara daya jantungnya untuk mencapai titik aku tak pernah mau dilemahkan oleh siapapun aku. Ya, kalau nggak salah gitu, ya. Jantung pun mencapai titik aku tak pernah dilemahkan oleh siapapun aku. Ya, kita lanjutlah. Istimewa mereka di kampung, dia mengambil surat beasiswanya si Arai dan membacanya. Lalu jiwanya seakan terbang. Hari itu juga seluruh ilmu umat manusia menjadi setitik air. Dian Nabi Musa membelah laut merah dengan tongkatnya dan meliaran bintang gemilang yang berputar dalam lapisan tak hingga dijangkau. Pak akal manusia yang hanya di kalimat dapat menggambarkan betapa indahnya memeluk mimpi-mimpi. Karena kertas itu tertulis nama universitas yang menerima Arai, sama dengan menerima si Ikal. Di sana jelas tertulis nama University de Paris Sorbonne, Prancis. Wah, keren sih. Dari perjuangan mereka menjadi kuli sampai merantau ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Jakarta. Ini merupakan jiwa yang pekerja keras. Jadi kesimpulannya pada materi atau cerita novel Sang Pemimpi ini,
Jangan pernah untuk takut untuk bermimpi. Kelihatannya sepertinya tidak mungkin kita menggapai mimpi-mimpi tersebut. Karena jika dipikirkan lagi, bahwa mereka itu merupakan orang yang bisa dibilang sangat susah. Tapi mereka memiliki kemauan untuk terus berkembang, untuk terus enjoy dalam proses. Ya, nama juga sebuah proses, kadang berjalan mulus, kadang enggak. Apa lagi ya? Oh ya, amanat yang bisa saya sampaikan lagi ya, satu lagi. Jangan pernah menyerah apapun kondisinya, karena jika kita menyerah mungkin kita sudah gagal pada titik tersebut. Tapi jika kita gagal coba lagi, gagal coba lagi, gagal coba lagi, itu merupakan bagian dari proses. Mungkin aja kalau kita hari ini gagal, mungkin besoknya bisa. Seterusnya. Jika ada kesempatan, jika masih ada kesempatan, kenapa tidak? Ayo terus maju, berjuang untuk menggapai cita-cita yang kita gapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit.